putusan lonjong jabatan KPK. Jabatan bagi sebagian orang dipahami sebagai amanah. Namun bagi sebagian orang lagi, jabatan dipahami sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian. Bahkan, jika masa jabatannya akan berakhir, segala jurus dilakukan untuk memperpanjang masa jabatan tersebut. Para penggawa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kelompok orang yang melihat jabatan sebagai kenikmatan, sehingga harus diperpanjang masa baktinya. Padahal, lebih lama jabatan digenggam, lebih banyak pula yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban inilah yang sangat berat, yakni kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara sesuai sumpah jabatan. Uji materi yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tentang masa jabatan komisioner Lembaga Anti Rasuah selama 4 tahun menjadi 5 tahun gayung bersambut, alias dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nurul menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29E dan Pasal 34 terhadap Pasal 28D Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gugatan tersebut dilayangkan pada Oktober 2022 lalu. MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam menyampaikan pertimbangan, Hakim Konstitusi Guntur Hamsyah menyatakan ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya. Hakim yang pernah melanggar etik karena mengubah putusan MK ini membandingkan masa jabatan KPK dengan Komnas HAM. Masa jabatan pimpinan Komnas HAM 5 tahun. Oleh karena itu, kata Guntur, akan lebih adil apabila pimpinan KPK menjabat selama 5 tahun. Namun, putusan MK tidak bulat. 4 hakim konstitusi menolak masa jabatan pimpinan KPK diubah dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Sementara 5 hakim konstitusi lainnya setuju, sehingga putusan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Hakim konstitusi yang menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah Hakim Suhartoyo, Wahidudin Adams, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Melihat dissenting opinion 4 hakim MK dengan argumentasi hukum, mereka menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyisakan tanda tanya besar. Sebagai penjaga konstitusi, MK seharusnya memahami filosofi kehadiran KPK sebagai lembaga independen yang berbeda dengan komisi atau lembaga negara lainnya. Sejak KPK berdiri pada 2002, baru kali inilah komisionernya menggugat masa jabatan. Seharusnya komisioner KPK memahami latar belakang atau filosofi kelahiran lembaganya. Nilai-nilai apa saja yang harus dijaga. Karena itu, komisioner KPK tak perlu ikut-ikutan untuk menyamakan masa jabatan lembaganya dengan masa jabatan komisi negara lainnya, di mana beberapa di antaranya tidak selalu harus 5 tahun. Pengajuan uji materi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK di tengah maraknya pelanggaran etika di kalangan komisioner dan kegaduhan di dalamnya menunjukkan lemahnya moralitas dan kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Proses pengujian yang cukup kilat di mahkamah yang disebut penjaga konstitusi ini melahirkan dugaan adanya agenda terselubung pemilu 2024. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memantik kegaduhan baru sehingga dikhawatirkan meminggirkan perang melawan korupsi, perang yang tak pernah usai di Republik ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.